Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru. Di sini peserta P3K Guru tahap 1 periksa akun SSCASN ada yang harus diisi. Ini penting. Ini adalah salah satu judul informasi yang terdapat di salah satu media elektronik yang cukup kredibel, yaitu jpnn.com Jakarta. Nah, di sini kita langsung saja baca teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan simak dengan seksama. Yang pertama di sini adalah yang kami bacakan adalah peserta P3K Guru tahap harus rajin-rajin memantau akun di SSCASN, BKN dan guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada dua portal yang harus sering-sering dicek oleh teman-teman guru honorer ya, di SSCS BKN dan tentunya portal guru pppk.kemdikbud.go.id. Alasannya kenapa? Pasalnya setiap saat ada informasi terbaru dan penting yang disampaikan Panselnas mengenai pengumuman hasil Sangga P3K Guru tahap 1 dan proses seleksi tahap 2. Nah, di sini seperti tampilan SSCSN BKN per 25 Oktober terlihat ada perubahan di sana teman-teman ya. Terlihat ada perubahan di sana, yaitu di bawah keterangan hasil prasangka ada perintah mengisi data apabila pesertanya merupakan honorer kategori 2. Ini ada perintah bagi peserta ex honorer kategori 2 bisa melaporkan melalui form laporkan afirmasi ex THK 2. Kata Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Jawa Barat Chandra Permana kepada jpnn.com Selasa 26 Oktober 2021. Beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya forum itu tidak ada dalam tampilan SSCSN. Jadi memang teman-teman ya, kalau kita simpulkan atau kalau kita cermati, memang ada tampilan seperti ini beberapa hari yang lalu ya, sekitar 1-2 hari yang lalu. Di bagian resume di situ muncul, jika Anda adalah peserta XTHK2, Anda dapat melaporkan melalui form laporkan afirmasi XTHK2. Ada semacam tampilan seperti ini ya. Jadi ini difokuskan untuk teman-teman guru honorer THK2 agar mengisi laporan afirmasi XTHK2. Seperti itu teman-teman ya. Itu tampil di portal SSCSN ketika teman-teman hendak mengecek akun teman-teman per 25 Oktober tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ternyata banyak teman-teman yang sempat ya bingung juga ya, karena di sini dikatakan hal ini sempat membuat beberapa guru honorer bingung apakah harus mengisi form itu atau tidak. Teman-teman was-was, jangan-jangan akunnya dihack karena tidak semuanya mendapatkan form itu. Nah, di sini ternyata setelah teman-teman guru honorer banyak yang mendapatkan informasi seperti ini, ternyata itu membuat beberapa guru honorer bingung apakah harus mengisi form itu atau tidak. Nah, di sini teman-teman was-was ya, jangan-jangan akunnya dihack karena tidak semuanya mendapatkan form itu. Seperti itu ya. Di sini Ketua Forum Honorer kategori 2 DKI Jakarta Nurbaiti itu juga guru honor K2 mengaku tidak ada perintah seperti itu di akun SSCASN-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di saya malah nggak ada. Apa form itu diberikan untuk guru honorer K2 yang belum mendapatkan afirmasi seperti guru-guru di sekolah regrouping, tanya Nur ya, seperti itu. Jadi ini istilahnya pernyataan langsung juga sih dari Ibu Nurbaiti ya, bahwa beliau malah nggak mendapat informasi ini di akun SSCSN-nya. Nah, apa form itu diberikan untuk guru honorer K2 yang belum mendapatkan afirmasi seperti guru-guru di sekolah regrouping, tanya Nur ya. Nah, dihubungi terpisah Karohumas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama menjelaskan form yang ada di SSCSN hanya diisi bagi peserta XTHK2. Bagi peserta X honorer kategori 2 di luar itu tegas dia tidak perlu mengisinya. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, jadi memang form yang sempat muncul ini hanya diisi bagi teman-teman guru honorer X kategori 2. Di luar itu tegas dia itu tidak perlu mengisinya. Formnya harus diisi X honorer kategori 2. Ucapnya seperti itu teman-teman ya. Mengenai isian daftar mengenai kesehatan peserta yang ada di akun SSCSN, kata Satya, hal itu merupakan dokumen deklarasi sehat yang diisi sebelum tes P3K guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk tambahan informasi di sini kami bagikan sebuah informasi yang cukup penting juga teman-teman ya. Di sini dinyatakan bahwa guru tidak aktif mengajar malah lulus P3K tahap 1. Ini sungguh tidak adil. Nah, ini sebenarnya persoalannya ada di Dapodik teman-teman ya. Ketika seorang teman guru honorer itu sudah berhenti mengajar, tetapi ternyata namanya masih terdata di Dapodik dan belum dikeluarkan oleh operator sekolah dan belum melakukan sinkronisasi Dapodik, maka secara otomatis maka guru honorer itu tetap bisa melakukan registrasi di akun SSCSN teman-teman ya. Karena data yang diambil oleh akun SSCSN itu berdasarkan data yang ada di servernya Dapodik Dasmen. Jadi itu yang harus dibuat jeli oleh para teman-teman operator sekolah agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik jika teman-teman guru honorer itu sudah berhenti mengajar dan tidak mungkin kembali lagi, maka sebaiknya teman-teman guru honorer itu harus memproses di Dapodik ya, memproses di Dapodik dengan cara mengeluarkannya, kemudian melakukan proses sinkronisasi Dapodik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat terjadi proses pendaftaran P3K. Nah, seperti ini juga yang dialami di sini. Di informasi dilansir di jpnn.com ya, guru tidak aktif mengajar malah lulus P3K tahap 1. Nah, di sini kita lihat informasinya dari di salah satu media yang kredibel ya. Di sini Kamilul Mutakin, guru matematika di SMA 1 Warung Gunung, Pemprov Banten ya, saat mencari keadilan di Kemdikbudristek, foto dokumentasi Kamilul for jpn.com. Data pokok ya, data pokok Dapodik Kemdikbudristek lagi-lagi dipertanyakan guru honorer peserta tes P3K 2021. Pasalnya, guru honorer yang sudah tidak aktif mengajar malah bisa melamar dan ikut tes P3K guru tahap 1 ini, bahkan yang bersangkutan bisa lulus. Namun kelulusannya tersebut merampas hak guru honorer yang aktif mengajar di sekolah negeri tanpa putus ya. Nah, di sini Kamilul Mutakin, guru matematika di SMA 1 Warung Gunung, Pemprov Banten, mengungkapkan kesedihannya karena harus tergeser oleh peserta yang tidak aktif mengajar lagi. Peserta yang tidak aktif mengajar itu ranking 2 C3, seharusnya cuma 2 guru induk. Tetapi peserta yang meraih ranking 2 itu malah bisa masuk. Terang Kamilul kepada jpn.com. Setelah ditelusuri, peserta ranking 2 itu ternyata sudah lama tidak mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kamilul menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran melalui operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten didapatkan pernah mengajar di SMA 1 Padenglam pada 2016, namun sudah keluar pada tahun yang sama. Namanya juga sudah tidak ada di Dapodik. Penelusuran lanjutkan dengan melihat SK Dinas Pendidikan tahun 2019 sampai 2021, nama yang bersangkutan pun tidak ada alias tidak lagi menjadi guru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang data yang dipakai di SSCSN pada saat teman-teman melakukan pendaftaran, registrasi ataupun mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021 adalah tentunya data yang jadi patokan adalah data Dapodik teman-teman ya, data Dapodiknya Kemdikbudristek yang sekarang ini sudah versi 2022 ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman guru honorer ya sudah berhenti mengajar, sebaiknya itu jangan langsung dihapus tapi dikeluarkan melalui servernya Dapodik. Kemudian teman-teman melakukan proses sinkronisasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan apakah datanya sudah betul-betul bersih dan sudah betul-betul clear ya, sehingga nantinya guru yang sudah tidak mengajar itu sudah tidak bisa lagi nantinya mendaftar guru P3K di tahun-tahun datang. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.